tentunya saya sampaikan salam hormat kepada Pak Dwi, Ketua PRI, Ya. Pak Agus, Pak Dekan Fakultas Pariwisata, terima kasih ya Pak. Ya. Dari Pak Immanuel dari AirAsia, Travel, betul. terima kasih. Lalu Pak Gito, ini semuanya teman-teman. Iya. Kami tidak pernah merasa sedih ketika mendengarkan pikiran-pikiran cerdas dari teman-teman pebisnis dan akademisi. Jadi begini Bapak Ibu yang saya hormati, kebetulan lembaga saya itu kan namanya Kebudayaan dan Pariwisata. Betul, Pak. Ternyata memang tidak boleh dipisah itu kalau ngomong persoalan pariwisataan, tentu kebudayaan manusia itu sangat menentukan bagaimana model bisnis yang tadi disampaikan oleh Pak Dwi. Jadi perubahan kebudayaan itu saya pikir kita pandang sebagai peluang sajalah. Ya. Kalau kita pikir sebagai ancaman itu panik itu pasti muncul. Ya. Tapi kalau itu peluang, saya pikir diversifikasi produk akan menjadi banyak. Ya. Pandemi COVID, saya pikir ini cara Tuhan mencerdaskan kehidupan barangkali loh. Kalau kita ngomong yang baik saja, nggak usah takut-takut. Cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa manusia paling pembelajar. Ya. Kalaupun harus ada kurva turun di dalam manusia itu berjalan, saya pikir logis lah. Kalau terbang terus juga nggak enak juga hidup itu. Ya. Tapi jangan dianggap saya ini menghibur Bapak Ibu, tidak. Kalimat saya itu menghibur diri saya sendiri tentunya. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang sudah banyak cerita dari teman-teman akademisi, pebisnis maupun teman-teman lembaga yang ada di pusat sampai di daerah, bagaimana lalu berbicara tentang pandemi COVID. Yeah. Kita semuanya mampu membicarakan besok kita berpikir apa ya. Saya pikir karena kita cerdas atau punya kecerdasan dan punya proses pembelajaran, insya Allah semuanya akan terjadi sebuah perubahan. Lalu kadang-kadang ada yang bertanya, iya besok bisa, tapi sekarang gimana ya? Nah ini yang kadang-kadang nggak bisa kita jawab. Pemerintah pun kalau dijawab seperti itu, kalau ditanya seperti itu, mesti jadi tidak gampang menjawabnya. Paling-paling ngomongnya social safety net. Menyelamatkan orang dulu aja lah, mesti begitu. Sampai seluruh anggaran pemerintah direfocusing untuk, maaf kalau ngomong terlalu nggak menarik, pengadaan sembako. Ya, ini kan jadi nggak menarik. Bagaimana akhir tahun 2019 kami mencoba melakukan perencanaan yang strategis untuk mencoba membangun kebudayaan pariwisata di Jawa Timur melalui program-program bersama teman-teman. Tiba-tiba semuanya harus kita refocusing menjadi kebutuhan sembako. Yeah. Nah, tapi memang seperti itu. Berarti sensitivitas kita itu pertama yang penting urip dhisik kan begitu. Yeah. Setelah itu lalu berpikir setelah hidup lalu kita mau apa kan begitu. Betul. Kok kelihatannya begitu? Nah, kami mencoba begini. Baiklah kita mempelajari sebuah perubahan yang harus kita tangkap, ada sebuah tawaran dari Tuhan untuk memunculkan tatanan baru. Tatanan baru, mungkin new normal itu kita artikan tatanan baru ke depan. Yeah. Dan selalu saja ada, saya pikir selalu saja ada. Kalau di ilmu pengetahuan muncul teori-teori baru, saya pikir sama. Kita ingin menyelamatkan pariwisata ke depan, harus ada tatanan baru. Yeah. Dan sekarang semuanya pada terasa, oh ini butuh protokol kesehatan, kan gitu. Karena kebetulan yang mendeklar atau menyampaikan awal kali ada masalah itu WHO di bidang kesehatan. Akhirnya semua orang rame-rame bicarakan gimana ini ada perubahan yang namanya kehidupan dipengaruhi oleh corona dan jelas-jelas ini adalah bencana kesehatan. Dan kesehatan itu kebutuhan dasar manusia. Semuanya dipengaruhi oleh itu. Lalu muncul, oh kalau gitu butuh ini yang namanya protokol kesehatan. Yeah. Melihat sifat pandeminya, namanya corona itu nggak boleh berdekatan. Sudah menghancurkan prinsip kebudayaan komunal. Mau nggak mau harus dipisah. Lalu ada pikiran tentang social distancing, physical distancing. Jangankan dengan teman, sama istri aja sedih kita di rumah. Sama anak sedih kita di rumah. Jangankan kok dengan orang lain, dengan dirinya tangan nggak boleh menyentuh mulut, nggak boleh menyentuh mata, tidak boleh menyentuh hidung. Ini kan sebuah
proses kehidupan yang betul-betul mengedukasi kita. Baik. Nah, pariwisata jelas-jelas bisnis besar, semua orang paham, tapi dalam bisnis besar itu orang dituntut untuk cerdas, lebih cerdas dari yang kemarin. Sehingga ini peluang dan tantangan dan kita optimis bisa ke depan. Bapak Ibu saya hormati, coba kita melihat gambaran. Lanjutkan Mas. Ya. Overview Pak ya. Kita melihat gambaran. Yang saya dongengkan seperti pembual di depan tadi itu ya ini persoalannya. Ketika COVID-19 itu dipikirkan bareng-bareng, lalu sekian model ditemukan menjadi prosedur lebih bisa hidup dari serangan COVID, ada physical distancing dan sebagainya, termasuk protokol kesehatan, semuanya dilibatkan dalam aktivitas kehidupan. Nah, ini sebuah gambaran yang ke depan harus kita perhatikan. Tentang nanti lalu muncul pikiran-pikiran kesehatan, oh ada vaksin, lalu yang namanya prinsip kebudayaan yang komunal bisa ketemu lagi, ya kita terima bahwa itu sebuah proses kehidupan lagi. Dan muncul lagi model-model baru lagi, pikiran-pikiran baru lagi. Itu. Pembatasan kerumunan tidak boleh. Lho ya apa iki kesenian? Dalang-dalang gak payu kabeh mesti nonton gak ono. Wong duwe gawe nek ono buan gak bisa juga. Iya. Jangankan itu, orang sembahyang aja dicurigai menularkan penyakit. Ini kan sudah, saya nggak ngerti. Ini apa virus corona ini siapa toh yang menyuruh hadir untuk lalu melakukan perubahan besar-besaran terhadap kehidupan manusia itu. Lalu yang kedua, masyarakat lebih memilih untuk tidak berada di lokasi di mana banyak orang. Waduh, ini susah lagi nih. Sekolah aja ditutup beberapa bulan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ini pasti memunculkan, sekali lagi, kecerdasan-kecerdasan baru. Kalaupun memang, ini kita dekati dengan pikiran pariwisata, ada banyak pilihan. Kebetulan menteri kita dulu kan begini, menteri yang baru itu. Jangan ngomong kuantitas, ngomong kualitas saja kan gitu ya. Nggak perlu banyak orang hadir. Sing penting blonjone akeh kan gitu. Sehingga itu dikatakan yang katakan saja kuantitas dan kualitas kan begitu. Nah ini kan satu pikiran yang ini bisa nggak kita pilih ya saat ini. Gambarannya kalau di Jawa Timur ada adventure, bisa nggak itu masuk ke skema itu. Lalu kita punya tempat yang namanya di Madura itu yang sangat segar udaranya. Ya, oksigen hebat. Apakah bisa menjadi pilihan di Jiliang itu? Lalu ada kegiatan-kegiatan di luar, tapi skemanya selalu melindungi yang namanya orang dan tidak mendekatkan dengan orang lain, seperti digambarkan oleh Pak Dwi. Kemarin di Yunani, itu di pantai apa itu tiba-tiba saja ada tontonan yang menarik. Seperti hanya bakul di Solotigo, di Thailand, membuat jarak di mana orang setiap keluarga itu membawa satu payung, dan akhirnya di pantai itu berarti apa? Sudah ada kecerdasan orang menyiasati daripada pandemi COVID itu. Dan itu terjadi. Dan orang kagum-kagum. Tapi dari sisi culture, arep ketemu tanggane, ora iso kan di situ. Nah ini satu gambaran nyata yang harus ditangkap oleh pebisnis kepariwisataan. Lanjut Mas. Mohon izin Pak Dwi, saya sebetulnya sudah capek persoalan data itu Pak, semuanya tahu. Penurunan sekian persen, bahkan ini saya pikir masih salah, harusnya itu sudah nggak ada lagi. Stres ya Pak kalau lihat data-data ini. Jadi saya itu sungkan kalau Pak Dwi nanti Pak Sin menampilkan data, rasa data Pak, sekabeh wis paham kayak seperti ini kondisinya ya. Jadi kita sekarang mencari solusi cerdas saja. Memanfaatkan pikiran Pak Presiden. Pak Presiden bilang ada isu kepariwisataan. Lanjut. Semua orang berharap pariwisata itu ditempatkan pada barisan paling depan untuk ekonomi. RKP-nya Presiden atau pemerintah pusat itu pariwisata itu koma setelah yang pertama industri.
Oke. Dari industri, pariwisata, setelah itu yang lain-lain. Ya. Bagaimana lalu menjadi pilar penting untuk perekonomian. Dan Pak Presiden optimis, setelah ini terjadi booming Ya. di wilayah kepariwisataan. Yang perlu dikedepankan, barangkali ada 4 item dan teman-teman bisa melengkapi seperti Pak Dwi tadi. Ada persoalan new normal, membuat normal sesuatu yang baru, yang sebetulnya itu hakikat manusianya itu udah ya seperti itu. Salah orang kok tidak pernah menjaga kebersihan, kan begitu. Padahal itu siapapun orang hebat, apapun agama menyarankan bahwa yang namanya kebersihan itu dijaga di mana-mana. Dan kita sekarang diperintahkan ini sama corona untuk paham bahwa Anda harus sehat, Cuci Anda tangan tidak terus boleh ya, Pak, ya? cuci tangan terus. Kapan makannya kalau hanya cuci tangan terus? Lalu aman dari semuanya. Ini menjadi sebuah tantangan juga. Lalu paham kesehatan dan sustainable tourism. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kalau Pak Presiden berpikir ke sana, kita diharapkan mampu menjadi penyokong atau sokoguru ekonomi. Tinggal dengan 4 isu kepariwisataan, lalu nanti ada lagi yang bisa saya tawarkan, barangkali kita nanti bisa kolaborasi untuk berpikir ke depan Jawa Timur. Lanjut, Pak. Lanjut. Paradigma baru. Iya, nah ini ada paradigma baru. Ya, sebetulnya paradigma baru itu yang saya omongkan tadi itu antara lain seperti itu. Di wilayah atraksi, sebelum pandemi itu mungkin orang suka keramaian dan sebagainya. Apakah sekarang nggak boleh suka keramaian? Itu kadang-kadang saya itu juga berpikir serius. Ki ya opo iki? Kalau kita ngomong transportasi saja, biasanya 100 orang, lalu 50 orang. Kalkulasi operasionalnya gimana ya itu ya? Semakin mahal apa semakin murah? Padahal dolar naik terus ini, rupiah jatuh terus. Berarti rupiahnya semakin mahal, dolarnya semakin rendah. Ini kadang-kadang kita menjadi satu pilihan. Tapi sisi lain orang semakin punya eksklusivisme. Wah, ini luar biasa. Wong saiki saya miyayeni. Nah, gak koyo wong biyen senengane kerubut-kerubut, saiki senengane ijen-ijen tur miyayeni. Hidupnya semakin terjamin. Dia pada satu pilihan yang dilegalitas oleh corona untuk menjadi orang yang bisa menikmati kehidupan. Katakan saja ini kalau dibualkan kayak dalang kan begitu, Pak. Jadi seperti itu. Nah, itu menjadi pilihan-pilihan dan saya pikir peluang bisnisnya semakin hebat. Saya berpikir di Jawa Timur, Pak Dwi dan Bapak Ibu sekalian, perlu ada karavan ini sekarang. Ya, mobil karavan. Saya kemarin sampai ke Geni Langit. Geni Langit itu wilayah Magetan, sana di puncak gunung, wilayah Lawu. Itu luar biasa, Pak. Dan aksesnya bagus, udaranya segar. Dan saya pikir ini butuh model-model khusus. Mobil-mobil khusus yang tidak seperti Bimo di India. 5 orang dikasih 15 orang. Tidak seperti itu. Tapi itu butuh karena ada kenyamanan udara. Bagaimana lalu kalau ada pebisnis mencoba meng-create yang namanya mobil pariwisata sampai ke tempat. Itu satu, mulai dari keluar hotel, sudah menikmati indahnya mobil di dalam, dengan berbagai kuliner yang ada, sampai di tempat tertentu bisa ada makanan khas dan juga ada alam yang hebat. Saya pikir ini kan sebuah peluang. Dan itu bisa ngomong tentang isu pariwisata tadi, tentang physical distancing, akan terwujud di situ. Dia akan lebih bahagia. Nah, ini peluang bisnis yang luar biasa saya pikir. Lalu ada lagi tentang akomodasi. Saya pikir Pak Dwi tadi sudah banyak menawarkan. Tapi pertanyaannya bagaimana tentang pricing dan sebagainya. Iki wis gak nyambut gawe. Ini Pak Presiden mengatakan masyarakat booming ke pariwisata, isok bayar apa ora? Berani nggak teman-teman itu berpikir price untuk masuk lebih murah tapi pelayanannya lebih sehat, lebih nyaman, lebih aman? Kira-kira ini Bandung Bondowoso corong ngendi sing wani masuk ke sana ini. Nah, ini mesti Pak Dwi akan berpikir banyak dengan teman-teman. Tentang kesehatan juga begitu. Jadi sebelum orang diajak sehat, lalu bagaimana dunia pendidikan bisa mengedukasi orang
bahwa yang namanya tangannya itu dicurigai oleh hidung dan mulutnya. Ya, keberadaannya dicurigai oleh tetangganya. Jadi polisi sekarang tidak terlalu banyak curiga dengan kriminalitas, itu gampang itu. Justru lebih curiga pada sampai sinyal HP sekarang dibuat itu, di mana ada corona dia akan mengeluarkan sinyal. Wah, ini jadi orang nggak berani keluar lagi, semuanya kena semua. Yang OTG kita anak sehat, ganteng-ganteng, gagah-gagah, cantik-cantik, ternyata membawa virus. Dekat orang tua jadi semangat. Ini satu persoalan ya. Jadi ya, tapi nggak apa-apa. Saya tetap optimis seperti Pak Dwi. Lanjut. Baik Pak. Izin waktunya tinggal 1-2 menit lagi Pak Sinarto. Betul, tinggal satu kali saja saya ngomong. Ya, terima kasih. Jadi kalaupun lalu ada kebijakan pemerintah, saya pikir satu halaman ini barangkali nanti bisa kita kolaborasikan. Antar sektor Pak ya, antar sektor. Dan juga kami dengan stakeholder yang lain. Bisa nggak kita mencoba untuk melakukan kebijakan-kebijakan setelah pandemi COVID itu? Baik, lanjut. Apa yang dicari wisatawan setelah pandemi COVID, saya pikir semuanya bisa dijawab bersama lah. Penyelenggara lebih punya banyak telaah. Dan kami di sisi pemerintah, Bapak Ibu yang saya hormati, kami siap untuk berkolaborasi dengan penyelenggara semua. Bahkan kalau ada yang perlu diluruskan, perlu direview kebijakan-kebijakan pemerintah untuk menguntungkan dunia bisnis pariwisataan, tentu kami siap. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Semoga cerita di lembaga ini tidak menjadi kebosanan untuk kita semuanya bisa bertemu dan memikirkan hal terpenting di dunia pariwisata.